Bab 103, Harga Kebodohan. Nada bicara, sikap, dan ekspresi Luyo meyakinkan Ding Fanqiu bahwa Luyo adalah Ji Tiandao yang asli, master sejati Paviliun Langit Jahat, bahkan sebelum Luyo bergerak. Tidak ada keraguan bahwa Luyo adalah patriark dari Jalan Jahat yang memiliki 9 penjahat hebat sebagai muridnya. Apakah ada seseorang di bawah langit, selain Ji Tiandao, yang mampu berdiri, tidak terpengaruh, dalam formasi sihir agung? Rahang dua murid Ding Fanqiu yang tersisa jatuh. Mereka tidak bergerak seperti boneka. Tubuh mereka gemetar ketakutan karena wahyu ini. Sementara itu, Chen Ju mengerutkan kening saat mendengar 3 pertanyaan itu. Sepertinya dia sedang menunggu perintah dari kereta terbang. Keheningan merasuki tempat itu. Begitu sunyi sehingga kesunyian tampak jelas. Pada saat ini, formasi sihir besar diaktifkan sepenuhnya. Para prajurit yang berdiri di luar formasi mengangkat tombak mereka saat mereka mempersiapkan diri untuk perintah menyerang. Para pembudidaya juga mempersiapkan diri untuk menyerang sasaran mereka. Ini adalah situasi yang pasti akan menang. Tuanku, apa yang kamu pikirkan? Chen Ju berpikir sendiri. Cincin. 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 Bel berbunyi lagi. Begitu Chen Ju mendengar suara itu, kerutannya segera mereda. Senyuman penuh arti muncul di wajahnya. Dia belum pernah bertemu orang yang berani berbicara dengannya seperti itu. Ekspresinya dingin ketika dia berkata, "Maafkan saya, tidak ada artinya bagi seseorang yang akan mati mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Kematian adalah hasil terbaik bagi orang-orang ini. Anak panah yang ditembakkan tidak dapat ditarik kembali." BZZT, Chen Ju menarik tali busur ke belakang dan mengubah kinya menjadi beberapa panah energi. Matanya berbinar dingin saat dia bertanya dengan tajam, ada kata-kata terakhir. Pemanah alam kesengsaraan baru lahir benar-benar terampil mengubah ki menjadi panah energi. Memang, pemanah yang saleh bisa dianggap sebagai ahli dalam haknya sendiri. Seperti yang diharapkan dari 3 pemanah dewa ibu kota ilahi. Dari gerakannya sendiri, Luyo dapat dengan jelas melihat Chen Ju jauh lebih kuat daripada Li Qing, salah satu dari 4 Dark Knight. Saat Chen Ju melihat ekspresi acuh tak acuh Luyo dan kurangnya jawaban, panahnya berdengung lagi. Pada saat ini, Luyo mendengus pelan sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, ada harga yang harus dibayar karena menjadi bodoh. Bukan 1, tapi 5 item kartu tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Dia telah membeli 4 kartu sebelumnya hanya dengan 1 pemikiran. Luyo melambaikan lengannya dengan ringan saat 5 pusaran bercahaya muncul di tangannya. Mereka berputar berlawanan arah jarum jam. Dalam waktu singkat, 5 pusaran itu keluar. Dentingan, dentingan, dentingan. Chen Ju melepaskan panah energinya pada saat bersamaan. Sayangnya, mereka dimangsa pusaran air. Pusaran yang berputar ke arah berlawanan jarum jam tampak menakjubkan di bawah cahaya ungu muda dari formasi sihir. Mereka terhubung bersama seperti 5 cincin yang saling terkait saat mereka terus menembak ke depan. Apa? Chen Ju mengerutkan alisnya. Pada saat ini, cahaya keemasan menyelimuti semua orang. Segalanya tampak berputar pada saat ini. Ini adalah mudra Taois. Ketika Daoist muda diluncurkan, semuanya memucat jika dibandingkan. Ini berbahaya. Chen Ju yang terkejut dengan cepat mundur. Dia belum pernah melihat keterampilan seperti ini sebelumnya. Pada saat itu ketika dia teralihkan, kelima pusaran itu tiba-tiba membesar. Cahaya keemasan semakin intensif, area sinarnya juga membesar. Mereka tampak seperti lingkaran emas Taiji yang tak terhitung jumlahnya. Mudra Taois? Bagaimana ini mungkin? Chen Ju tidak bisa mundur tepat waktu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menarik tali busurnya ke belakang dan menembakkan 3 anak panah energi. Bang! 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 Chen Ju tidak berhenti. Dia menembakkan 3 panah energi lagi. Namun, Golden Taiji Mudra tidak terpengaruh, melahap semua anak panah Chen Ju. Setelah melihat ini, mata Chen Ju membelalak ketakutan. Sedikit kegugupan bisa dilihat di wajahnya juga. Tangannya yang memegang busur sedikit bergetar sebelum dia mulai menembakkan banyak anak panah. Sayangnya, panah itu sama sekali tidak efektif melawan Golden Taiji. Simbol emas yang unik bisa dilihat di mana-mana saat ini, menutupi segalanya. Chen Ju terlalu dekat dengan simbol emas saat ini, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Dia berpikir sendiri, ketakutan, bagaimana bisa ada mudra sebesar itu?
Apakah Taois muda begitu besar? Lingkaran emas membentuk dinding bundar setinggi 10 kaki. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar di udara ketika salah satu lingkaran emas meledak, menghilang bersama angin. Seluruh tempat kembali sunyi. Tidak ada yang bisa dilihat sama sekali di tempat Chen Ju berdiri. Tidak ada satupun jejak dirinya yang tertinggal. Sementara itu, 4 muda emas Taiji yang tersisa melesat ke arah cakrawala. Para pembudidaya wanita di sekitar kereta merah tercengang. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk sadar kembali dan menemukan bahwa mereka telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Mereka mengerutkan kening dan berteriak, "Keberanian!" 4 dari mereka langsung mulai membuat segel tangan untuk menghadapi 4 lingkaran emas yang mendekat. Dengan posisi Chen Ju berdiri sebelum kematiannya sebagai pusatnya, simbol emas Taiji menyebar ke segala arah sejauh 10 meter. Formasi sihir di bawah kaki semua orang juga ditutupi oleh cahaya keemasan. Tatapan Ding Fanqiu tenang. Di dunia kultivasi, seorang kultivator setidaknya membutuhkan basis kultivasi di alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir 7 daun untuk melemparkan mudra Taois ini. Selain itu, mereka terjebak dalam formasi sihir. Ini berarti seseorang harus melawan korosi mantra juga. Seberapa kuat ahli terkuat di bawah langit ini? Dibandingkan dengan segel energi kolosal, mudra Daois Ding Fanqiu sama tidak pentingnya dengan semut. Dia belum pernah melihat mudra Daois yang begitu mengejutkan sepanjang hidupnya. Berdasarkan pengetahuannya, mereka yang mampu melakukan casting mudra Taois seperti ini adalah Grandmaster Daois. Dia ingin menertawakan dirinya sendiri karena menyamar sebagai seseorang seperti ini. Sementara itu, 4 pembudidaya wanita yang melayang di udara memiliki ekspresi bertekad di wajah mereka. Mereka yakin bisa menghalau mudra emas Taiji ini. Sayangnya, ketika mereka meluncurkan ledakan energi mereka, yang mereka lakukan hanyalah menciptakan riak samar di mudra yang tampak seluas lautan itu sendiri. Itu sia-sia. Seorang Grandmaster Taois? Mereka berseru kaget saat melihat simbol-simbol Taiji keemasan yang terbang ke arah mereka. Bang! 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 Saat keempat lingkaran emas menangkap mereka, mereka meledak dan menghilang seperti kembang api. Setelah tampilan yang cemerlang, mereka berubah menjadi awan asap dan menghilang bersama angin. Ekspresi tidak percaya bisa dilihat di wajah semua orang saat ini. Ding! Membunuh 3 target kesengsaraan Divinity baru lahir dan 2 target ranah pengadilan ilahi. Dihadiahi 3.700 poin prestasi. Untungnya, saya tidak menderita kerugian apapun. Setelah membuat perhitungan, Luyo menemukan Chen Ju sendiri bernilai 1.500 poin. Namun, penghasilannya tidak banyak. Dia telah menghabiskan 2.000 poin prestasi sebelumnya. Dia mengelus jenggotnya saat mengamati sekelilingnya. Aku tidak ingin menyerangnya, tapi mudah bagi pemanah elit alam kesengsaraan baru lahir seperti Chen Ju untuk menembakkan 3 panah per detik. Luyo tidak bisa menangkis mereka semua dengan kartu blok kritis. Selain itu, dia mungkin harus membuang kartu impecable-nya juga di atas itu. Daripada membuang-buang sumber dayanya yang berharga, lebih mudah melakukan hal-hal dengan cara ini. Selain itu, tidak ada tempat untuk suku lain di bawah langit Yan Agung. Tidak seperti Triverso, orang baik bercabang dari warga Yan Agung selama beberapa generasi. Setelah beberapa milenium bertahan hidup, mereka mulai berakar di sini. Mereka adalah orang aborigin. Triverso, di sisi lain, adalah suku lain sejak zaman kuno. Kaisar terkasih, orang macam apa yang Anda simpan di sekitar Anda? Apakah Anda tahu bahwa seseorang dari suku lain telah menyusup ke istana? Kalau saja lebih banyak dari mereka yang datang ke sini juga. Sayangnya, elit sekaliber ini tidak dibesarkan di peternakan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah Chen Ju terbunuh, formasi sihir agung mulai melemah. Kereta terbang berwarna merah cerah mulai berjatuhan juga tanpa dukungan dari keempat pembudidaya wanita. Situasi di lapangan sangat kacau ketika para prajurit dengan panik mencoba melarikan diri. Elit dari istana begitu mudah dibunuh? Para prajurit merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi, menganggap ini sulit untuk diterima. Sementara itu, Luyo terus melihat kereta terbang itu. Untuk elit seperti Chen Ju, salah satu dari 3 pemanah dewa, untuk mengakui seseorang sebagai tuannya, tuan itu pasti tidak akan lemah. Ledakan. Diagram terbang jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Setelah formasi sihir agung melemah, penglihatan mereka menjadi jelas.
Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada kereta terbang berwarna merah cerah.